Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kami akan sharing tentang WiFi ya. Saatnya menggunakan ini kalau kemarin ada Arduino, ada Raspberry Pi Pico, STM32 untuk osiloskop. Sekarang kita coba pakai ESP01 yang ini kecil. Kalau ini ESP juga ya, di dalam sini ada isi sama seperti ini atau sejenis. ESP8266 ya, 2,4 GHz. Jadi ini untuk aplikasi IoT, Internet of Things. Jadi misalkan diaplikasikan untuk smart home, istilahnya zaman kekinian smart home. Jadi untuk kontrol on off, saklar ataupun dengan dimming ya, dimmer. Jadi bisa mengontrol seberapa terang sebuah lampu. Kalau dia itu lampu, kalau dia motor atau dinamo, bisa diatur kecepatan putarannya. Ada yang jenis DC, ada yang jenis AC. Kalau AC kita pakai teriak. Kali ini kami mencoba kontrol lampu DC dengan menggunakan Android ya, nantinya dengan handphone. Jadi program sudah ditanam di sini. Ini sebagai WiFi WiFi client, karena kebetulan di rumah kami ada WiFi. Bila mana tidak ada WiFi di rumah, kita tetap bisa menggunakan fitur ESP ini. Jadi fungsikan ESP kita sebagai AP ya, access point. Kalau istilah kami sebenarnya simple aja, sebagai WiFi server atau WiFi client, begitu aja, lebih gampangannya. Jadi kita nanti ini kan 12 volt, maka kami kasih DC 12 volt dari bekas charger handphone yang sudah dimodif, dikasih potensio. Ini sudah kami bahas di video kami sebelumnya tentang menaikkan tegangan charger, jenis charger VOC ya. Ini sudah 12 volt ya. Coba kita buktikan. Sedangkan yang ini kami nggak dipakai nanti ya, karena ini untuk programming. Ini untuk memprogram ini kami pakai ini, USB to serial, USB to TTL, karena kami punyanya ini. Sebenarnya ada sejenis kayak gini lah besarnya untuk khusus programming ini, cuman kami pakai ini karena ini modular. STM32 kami juga pakai ini programmingnya. Oke, kita uji coba dulu. Ini 12 volt.
Jadi buat sobat elektronik yang tidak ada wifi di rumah, tetap bisa menggunakan fitur ini. Misalkan mau kontrol peralatan listrik, apapun peralatan listrik ya, jika dayanya besar tidak mampu dikontrol langsung, kita menggunakan relay untuk mengamankan sirkuit kita. Oh ya, ini sedangkan ini botnya nanti dipasang seperti ini. Kalau yang ini sudah kami bikin double layer ya. MOSFET saya taruh di bawah karena tidak cukup di sini ya. Nah, tinggal begini. Oke, kita tes dulu tegangannya. Saya kasih 220. Iya, 220 ya. Ya, 12 volt. Oke, selanjutnya ini saya taruh. Saya copot dulu biar aman. Kita pakai yang ini dulu ya. Terus kontrolnya ada dua, yang atas 6 watt ya. Jadi proses on off ini dilakukan menggunakan MOSFET, bukan dengan relay. Jadi aman ya. Untuk beban DC seperti ini pakai MOSFET sangat aman sekali. Oke, begini ya. Saya colok. Ini oke ini. Nah,
Coba saya kasih plastik ya. Jadi langsung menggunakan website ini, http mana ya, nah sudah ada. Jadi ini tampilan sederhana aja sebagai contoh saja. Jadi diharapkan dari praktikum ini sobat elektronik sudah mempunyai gambaran yang cukup, kira-kira punya ide apa nanti di rumah masing-masing ataupun di kantor ataupun di pabrik. Ini button on off, on. Nah, ini dimmernya masih 0 ya, saya geser. Jadi dengan PWM sedikit saja dia sudah terang ya. Nah, semakin terang. Jadi PWM, teknologi PWM ini sangat membantu efisiensi energi listrik sebenarnya. Jadi begini ya. Ini kalau dibuka di dua handphone ini harusnya sinkron ya. Karena di program yang ditanam di sini dia akan refresh tiap 10 detik. Jadi web ini, aplikasi HTML ya, itu akan refresh setiap 10 second yang download dari ini. Jadi sebenarnya dengan ESP ini kita bisa membuat beberapa halaman web yang bisa kita gunakan untuk aplikasi apapun ya, terutama dalam hal ini adalah sistem kontrol on off, baik itu menggunakan MOSFET atau relay ataupun dengan dimmer. Jadi akan lengkap nanti misalkan kita kontrol dimmer dinamo, dimmer lampu AC, dimmer motor AC dan sebagainya. Jadi aplikasi cenderung seperti ini. Ini terhubung dengan WiFi ini ya. Nama WiFi-nya ini Isolusi. Oke, selanjutnya bila mana di rumah tidak ada WiFi, maka kita tetap bisa menggunakan ESP ini, menggunakan WiFi sebagai AP ya, sebagai WiFi server. Oke, kita coba praktikum kedua ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan MCU yang kecil ini. Ini nanti sebagai soft AP ya, akses point. Kita tinggal pasang karena desain PCB-nya seperti itu. Oke, kita langsung colok dua-dua nolnya. Nah, ini nggak bisa.
Nah, kita connect ke sini. Jadi MCU kecil ini membentuk ini AP, access point. Kita connect. Without internet, oke, dan lalu baru kita bisa. Nah, jadi aplikasi ini jalan dengan akses pointnya si MCU kecil ini. Kita button on off. Oh, yang kebalik ya. Kalau yang tadi on off nya yang ini tadi, yang ini balik. Dimmernya berarti yang itu. Nah, sedikit duty cycle aja sudah terang. Loh, nggak sampai separuh. Jadi efisien sekali kalau kita menggunakan peralatan listrik menggunakan PWM. Ya. Jadi demikian, dari 2 MCU ini kita sudah berhasil melakukan praktikum baik secara WiFi klien maupun sebagai WiFi server. Itu istilah kami aja ya. Oke, demikian. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Barangkali sobat elektronik di rumah ingin membuat sistem saklar yang otomatis hanya dengan Android begini, ataupun di kantor, ataupun pula di pabrik ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.